Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku Zahwa Aulia Al-Mutmainah, kelas 11 IIS 3 dari MA Al-Ahliyah. Izinkan aku untuk menjelaskan sedikit materi tentang hakikat dan fase penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Unsur jasmani adalah tubuh atau jasad manusia yang tersusun atas organ dan sistem organ. Unsur yang kedua yakni unsur ruh atau jiwa. Kedua unsur ini berkaitan satu sama lain. Dan apabila kedua unsur tersebut berpisah, maka manusia disebut mati, sehingga tidak lagi dapat disebut sebagai manusia. Hakikat manusia menurut Islam berdasarkan substansi penciptaan adalah sebagai berikut mengenai hakikat penciptaan manusia. Yang pertama, makhluk Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan keunikan. Hal ini dilihat dari segala hal yang menyangkut fisik dan jiwa seorang manusia. Ia berbeda dengan makhluk lainnya, dan bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam karena akal dan pengetahuan yang dianugerahkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin berikut ini, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Yang kedua, manusia sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal penciptaannya, manusia pertama yakni Adam alaihissalam telah mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan hal tersebut mendorong manusia untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia juga memiliki hakikat bahwa Allah menciptakan agama Islam sebagai pedoman hidup yang harus dijalani oleh manusia selama hidupnya. Seluruh ajaran Islam adalah diperuntukkan untuk manusia, dan oleh karena itu, manusia wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia diciptakan sebagai hamba Allah. Allah menciptakan manusia untuk mengabdi dan menjadi hamba yang senantiasa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan yang keempat, manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Kata khalifah berasal dari bahasa Arab, yakni khalafa atau khalifatan, yang artinya meneruskan. Sehingga kata khalifah yang dimaksud adalah penerus agama Islam dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang berperan sebagai khalifah, maka manusia wajib menjalankan tugasnya untuk senantiasa menjaga bumi dan makhluk lainnya. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya kelak di hari akhir. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dengan demikian, hakikat penciptaan manusia selayaknya membuat kita sadar bahwa sebagai manusia kita diciptakan untuk menyembah dan melakukan kewajiban kita di dunia sebagai khalifah. Fase penciptaan manusia. Yang pertama, fase tanah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Quran Surah Shad ayat 71. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan, yang bersumber dari tanah, yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Yang kedua, fase nutfah. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Quran Surah Fatir ayat 11. Secara etimologi,
Nutfah adalah cairan dalam jumlah kecil atau tetesan. Maksud nutfah di sini adalah nutfah laki-laki dan perempuan, atau spermatozoa laki-laki dan sel telur perempuan. Nutfah juga bisa diartikan sebagai campuran antara spermatozoa laki-laki dan sel telur perempuan. Fase ini dianggap sebagai mukjizat medis lain karena ia sangat cocok dengan kesimpulan kedokteran modern yang menyatakan di antara jutaan spermatozoa hanya satu saja yang bisa membuahi sel telur perempuan. Spermatozoa ini adalah pilihan dari sekian juta spermatozoa lain. Fakta ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang disabdakan sejak 1400 tahun lampau. Tidak setiap air terlahir seorang anak. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, fase alaqah. Fase alaqah adalah fase pembentukan organ tubuh. Saat itu, zigot sudah mempunyai sifat aluk, bergantung. Fase ini juga merupakan fase persiapan untuk membentuk atau menggambar organ-organ janin. Disebut alaqah karena ia bergantung di dinding rahim. Dia telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Quran Surah Al-Alaq ayat 2. Alaqah hidup dengan menghisap darah ibunya untuk mendapatkan makanannya. Pada fase ini, janin akan membentuk organ-organ genital baik berjenis laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, fase mudghah. Sebab penamaannya mudghah ialah karena saat diteropong bentuknya seperti segumpal daging. Pada fase ini juga terbentuk suatu lempengan daging merah yang disebut plasenta. Oksigen dan nutrisi yang dibawa melalui aliran darah ibu kemudian menembus plasenta. Dari sini, tali pusar yang terhubung ke bayi membawa oksigen dan nutrisi tersebut untuk bayi. Fase mudghah ini berakhir dengan peniupan ruh yang terjadi pada hari ke-120 atau bisa sebelum atau sesudahnya. Sebagaimana yang dicatat dalam hadis Nabi, kemudian menjadi mudghah seperti itu, lalu Allah mengutus malaikat kepadanya dan meniupkan ruh ke dalamnya. Yang kelima, fase idzam. Salah satu bagian dari ruas mudghah ini akan berubah menjadi jaringan-jaringan tulang untuk membentuk tulang punggung dan struktur tulang lainnya. Pada sekitar awal minggu ke-7, rupa awal manusia telah tampak. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Huzaifah bin Usaid. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila nutfah telah berusia 42 malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya." Yang keenam, fase kisah al-i'zam billah. Pengungkapan fase ini dengan kisah yang berarti membungkus dan lah daging. Diibaratkan pakaian yang membungkus tulang selaras dengan kemajuan yang dicapai embriologi yang menyatakan bahwa sel-sel tulang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak terdeteksi adanya satu sel daging sebelum terlihat sel tulang. Fase ini ditandai dengan menebarnya otot-otot di sekitar tulang dan meliputinya. Fase pembungkusan tulang dengan daging dimulai pada akhir minggu ke-7 dan berlangsung hingga akhir minggu ke-8. Dan yang ketujuh, fase insya. Di sini kemukjizatan ilmiah dari firman Allah yang artinya, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Atau, maknanya kami menciptakannya dalam bentuk ciptaan yang berbeda dari makhluk yang lainnya. Pertumbuhan di fase ini semakin cepat dibanding sebelumnya. Janin pun berubah menjadi ciptaan dalam bentuk lain. Bentuk kepala, tubuh, dan organ lainnya mulai seimbang. Organ-organ dan sistem-sistem mulai berkembang untuk menjalankan fungsinya. Janin mulai disiapkan untuk menerima kehidupan di luar rahim. Sekian materi tentang hakikat dan fase penciptaan manusia dari saya. Terima kasih and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.